Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang baik, Pak? Ya. Baik. Pertanyaannya adalah, benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal saja? Tidak benar. Tidak benar. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak sunat? Benar. Anda sunat karena mengikuti milah Ibrahim? Betul. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Kitab apakah yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kisah Para Rasul 78. Kisah Para Rasul? Jadi bukan Al-Quran yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat? Quran menjelaskan. Pak, saya ulangi lagi, Pak Langkat. Pak, pertanyaan saya, Pak, yang dijawab, dengarkan. Apakah Al-Quran memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Tidak. Kitab manakah yang memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kitab apa? Jabur. Baik, berarti klaim Anda yang mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan hanyalah gombal, betul atau tidak? Tidak. Loh, gimana sih? Tapi dia nggak menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat. Kasih saya jawab, Pak. Saya tadi sudah menjawab, adakah kata sunat di Al-Quran? Tidak. Jelas Ya, tidak. berarti klaim Anda bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan itu berarti hanya gombal. Dengar dulu. Loh, kok dengar dulu gimana? Ini di An-Nahl dikatakan, kemudian kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukan dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Berarti Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Oke, jelas? Jelas. Di mana agama Ibrahim itu bersunat? Di apa? Di Kisah Para Rasul. Oke, berarti intinya kita nggak bahas ini. Yang saya bahas gini loh. Kalau memang Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, mengapa yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Al-Quran itu sendiri? Padahal diklaim bahwa itulah kitab yang memberi penjelasan. Tidak ada yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu mengatakan. Baik, saya bacakan ayatnya. Kalau Anda tidak percaya bahwa Quran mengklaim bahwa dirinya kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Saya bacakan, Pak, ya. Surat An-Nahl ayat 89. Anda bisa cek kalau saya berdusta. Ingatlah ketika kami menghadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Bapak percaya tidak bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu menurut ayat ini? Betul. Di mana? Oke, sekarang yang mana kitab yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tadi penjelasannya dari Kisah Para Rasul. Berarti bahwa title, gelar bahwa Quran sebagai kitab penjelas, tetapi ternyata yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Quran. Berarti betulkah bahwa itu hanya gombal saja bahwa itu kitab yang menjelaskan? Tidak. Yeay,
Tidak gombal tapi nggak menjelaskan gimana sih? Jadi begini. Kok jadi begini apa ya? Kan katanya menjelaskan tapi nggak menjelaskan. Yang menjelaskan malah kitab yang lain. Katakan, ikutlah. Nah, ini yang dijelaskan di sini biar tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara sholat puasa. Apakah Quran menjelaskan itu? Nah? Apakah Quran menjelaskan bagaimana tata cara sholat? Rakaatnya tidak. Cuma berarti bahwa Quran kitab penjelas itu berarti gombal. Maksudnya? Karena buktinya dia tidak mampu menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Memerintahkan sholat tidak ada. Saya tidak bilang, Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat, dengarkan Pak, pelan-pelan Pak, jangan ini. Saya tidak tanya apakah Quran memerintahkan sholat, jelas Quran memerintahkan sholat, hakim sholat, jelas. Ya, jelas. Yang saya tanyakan Pak, apakah Quran menjelaskan tata cara sholat? Tidak. Bacaan-bacaannya sholat? Tidak. Berarti klaim bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu adalah gombal, karena ternyata dia tidak menjelaskan Pak. Tidak. Kok tidak gimana? Buktinya dia tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Begini. Kok begini gimana lagi sih? Ya, kamu salah. Laksanakan sholat. Udah. Saya tidak tanya laksanakan sholat. Yang saya tanya, apakah kitab Quran menjelaskan tentang tata cara sholat dan bacaan-bacaan apa saja dalam sholat? Dijelaskan nggak oleh Quran? Saya jawab udah berapa kali tidak. Tidak dijelaskan. Artinya, Anda mengatakan bahwa Quran itu sebagai kitab yang menjelaskan. Berarti Anda bohong. Iya. Apa jelas sudah. Berarti Anda bohong bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan. Menyuruh sholat ada di sana. Bagaimana? Masih balik. Masih belum balik lagi dia pembicaraan. Bagaimana tata cara sholat ada di hadis. Baik, kita ini. Sekarang aku tanya Pak. Hukum sunat itu wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Karena perintah dari Allah. Di mana? Menyuruh ikuti agama Ibrahim. Masalahnya Quran nggak bilang Ibrahim itu sunat. Iya, tapi nggak begini. Tapi bagaimana saya menjelaskannya? Iya, karena tidak dijelaskan dalam Quran, Pak. Saya menjelaskan kepada orang banyak ini. Ya, ada 1.600 orang yang nonton, yang lihat. Ya. Yang tidak tertulis di Al-Quran, seperti tadi, ikutilah agama Ibrahim. Apakah disebutkan situ puasa segala macam? Tidak. Itu ada pengertiannya di hadis. Sudah. Bagaimana Ibrahim? Sholat Ibrahim. Kami ikuti sholat, tapi disempurnakan oleh Al-Quran menjadi. Berarti kitab yang menjelaskan. Berarti kitab yang menjelaskan itu adalah hadis. Tidak Al-Quran. Tapi yang Bapak gunakan hadis loh, yang menjelaskan bukan Quran. Gimana sih? Al-Quran menyuruh sholat, bos. Al-Quran menyuruh. Pak Langkat, saya tidak tanya Pak Langkat masalah Quran menyuruh sholat. Yang saya tanya, apakah Quran menjelaskan tata cara sholat dan bacaan-bacaannya? Bapak bilang tidak. Lalu kitab apa Pak yang menjelaskan itu? Bapak bilang hadis. Berarti kitab yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Berarti kesimpulannya, kalau begitu, kitab Quran bisa tidak dibikin sebagai kitab yang menjelaskan tata cara sholat? Tidak. Berarti bahwa Quran kitab yang menjelaskan itu tidak benar. Gimana sih? Itu tata cara sholat tidak. Iya, berarti Anda akui bahwa Quran bukanlah kitab penjelas segala sesuatu. Penjelas, dia penjelas. Disuruh sholat. Gimana ini saya harus ngomong ini? Disuruh sholat. Hai, sholatlah kamu. Itu kata Allah. Laksanakan sholat mengingat kata Allah, tapi dia tidak menerapkan sana berapa. Baik, biar kita nggak muter-muter di situ Pak. Baik, biar kita nggak muter-muter di situ Pak Langkat. Saya buat analogi dulu. Kalau kamu cerdas ya, tidak mencari kesalahan, ya kan? Kalau kamu cerdas, saya buat analogi. Undang-undang itu harus ada peraturan presiden. Undang-undang itu harus ada peraturan menteri. Peraturan menteri itu harus ada perda. Ada peraturan daerah, begitu dia. Sudah? Apakah undang-undang itu semuanya mengatur di daerah, di kabupaten dan kecamatan? Tidak. Undang-undang. Tapi undang-undang memerintahkan begini loh, kabupaten begini loh, kecamatan, maka kecamatan dan kabupaten ini aturannya. Begitu. Kata siapa undang-undang harus ada perda? Kata siapa undang-undang harus ada anunya? Kata saya. Oke, coba jelaskan di mana peraturan presiden tentang KUHP? Tidak ada. Tadi katanya harus ada. Katanya harus ada tadi. Tidak ada. Itu KUHP. Tadi Anda bilang barusan harus ada. Gimana sih? Tidak semua. Loh. Tadi Anda bilang harus ada. Itu berkaitan dengan daerah. Oke, sekarang gini aja penutup. Kalau berkaitan dengan hukum, dia satu komando dari atas ke bawah.
Itu soal hukum. Soal pemerintahan, lain di pusat, lain provinsi, lain di kabupaten. Baik. Sekarang kita ke intinya. Jadi menurut Pak Langkat, kalau ada seorang Muslim, dia hanya berpedoman kepada Quran saja, apakah dia akan tersesat? Bisa tersesat. Berarti menurut Anda Quran itu kitab yang menyesatkan? Tidak. No, kan? Ini gimana ini? Saya ulangi pelan-pelan. Jikalau ada seorang Muslim di dalam hal beragama, dia hanya berpedoman kepada kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, apakah dia akan tersesat jika dia berpedoman kepada Quran? Dia tersesat. Artinya menurut Anda, kitab yang dari Allah itu akan menyesatkan dia? Tidak. Ini gimana ini seorang pola pikirnya? Pusing saya ngomongnya. Ini kayaknya kita harus jungkir balik ngomong sama Pak Langkat ini, teman-teman. Harus jungkir balik kita ngomong sama dia ini. Pakai ilmu ya, pakai akal ya, pakai ilmu. Jadi Anda sudah bilang bahwasanya jika mengikuti Quran saja akan sesat. Iya. Berarti menurut Anda kitab Al-Quran itu menyesatkan? Tidak. Loh, kok tidak menyesatkan? Buktinya Anda bilang bahwa dia hanya berpedoman kepada Quran akan sesat? Karena dia tidak mengikuti apa kata Al-Quran. Apa? Al-Quran? Hah? Apa kata Quran? Al-Quran dan hadis. Mana? Di mana dalam Al-Quran? Oke, baik. Tunjukkan ayat di dalam Quran yang memerintahkan umat Islam untuk percaya kepada hadis Bukhari dan hadis Muslim. Tunjukkan. Tidak ada. Ya terus kenapa Anda fitnah? Kenapa Anda fitnah Quran bahwa Quran menyuruh orang percaya kepada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Begini. Iya, Anda itu sudah termakan dogma, Pak Langkat. Anda itu sudah termakan dogma-dogma dan pendapat-pendapat umum. Saya, Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat, 13 tahun lamanya saya lari ke on-cam. Mau menutupi layar ini? Tidak. Ya sudah, Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat. Anda mengatakan bahwa jika orang membaca Quran, Al-Quran memerintahkan untuk percaya hadis, betul? Betul tidak? Apa nih? Coba dulu. Tadi kan saya bilang, Pak, kalau seorang Muslim berpedoman kepada Quran sahaja, hanya Quran, dia akan tersesat menurut Anda, betul? Karena pilihannya tersesat. Kenapa? Iya, artinya jika Quran saja yang dibaca, jika Quran saja yang dijadikan pedoman oleh dia, menurut Anda dia akan tersesat, betul? Tidak. Sekarang diralat sama dia, teman-teman. Tadi dia bilang katanya sesat, sekarang diralat sama dia. Aduh. Dengar, ini kan bertanya sama yang tanya beda. Bukan beda. Tadi saya bilang loh, Pak. Dengarkan, makanya saya ulangi pelan-pelan. Ini Anda jawabnya berpenuh nafsu. Dengarkan. Beda kali kelas kita. Ini, iya beda kali. Bapak baru lulus SD. Diralat sama dia. Kita menjelaskan. Bisa kita menjelaskan? Bisa. Kalau kira-kira kita bisa menjelaskan, saya jelaskan. Kalau tidak, oke, turunkan saya. Jelaskan, silakan. Oke, jelaskan. Apa kata Rasulullah pada waktu itu? Kutinggalkan kepada kamu ada Quran dan hadis. Apabila kamu mengikuti Al-Quran dan hadis, kamu selamat. Artinya. Jadi Muhammad bilang bahwasanya dia meninggalkan hadis Bukhari dan hadis Muslim. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Waktu Muhammad ngomong gitu ada hadisnya? Ada itu. Sedangkan hadis itu dibikin setelah Muhammad meninggal. Ini orang gimana sih ini orang ini? Yang bikin kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ratusan tahun, hampir 300 tahun umurnya setelah Muhammad. Ketemu Muhammad aja dia enggak. Tidak sampai. Jadi begini. Bagaimana mungkin Muhammad ngomong kutinggalkan kepadamu Quran dan hadis, sementara Quran dibukukannya setelah Muhammad meninggal, hadis dibukukannya setelah Muhammad meninggal. Aduh, bagaimana omongan itu bisa dicerna dengan akal? Bagaimana? Dengarkan, dengarkan. Mustahil, dengarkan. Sebentar lu. Mustahil Muhammad bilang kutinggalkan padamu Al-Quran dan hadis, sementara Al-Quran disusun oleh Utsman bin Affan setelah Muhammad meninggal, sementara hadis disusun oleh Bukhari hampir 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Kok bisa-bisanya Muhammad sudah ngomong kutinggalkan padamu Quran dan hadis? Mikir, Pak Langkat, mikir. Rasulullah SAW itu orangnya cerdas sekali, cerdas sedunia, paling cerdas di dunia. Udah. Jadi
yang disampaikannya itu belum terjadi, dan jangan disalahkan dibilang tadi sampai 300 tahun hadis tidak, lebih kurang 100 tahun. Makanya disebut itu. Telah diceritakan Cipolan bin Cipolan, Cipolan bin Cipolan, begitu makanya jelas. Begitu dia. Makanya runutannya itu ada. Jadi begitu, ya. Runutannya itu ada. Jadi kalau kami pedoman begini ya, Al-Quran ini pedoman kami. Kemudian di situ ada yang katakan, perintah kalian harus bersolat, dan harus berzikir kepadaku, kan begitu. Dan harus menanamkan zakat. Apakah diterangkan itu? Zakatnya 2% kebagikan ke anak yatim. Iya, justru itu. Kami diperintahkan zakat itu di Al-Quran, kemudian diterangkan di hadis. Baik. Nah ini, oke, sebentar, Pak Langkat. Saya masuk ke situ. Apakah Quran menyebutkan bahwa zakat itu jumlahnya 2,5%? Tidak. Apakah apakah yang menjelaskan jumlah zakat itu berapa persen? Kalau salah hadis, kalau salah istilah. Oke, berarti kitab yang menjelaskan bahwa jumlah zakat itu 2,5% bukan Quran. Penjelasan detail Al-Quran adalah hadis. Udah? Oke, berarti hadis yang lebih menjelaskan daripada Quran. Menjelaskan. Perintahnya ada di Al-Quran. Iya, berarti hadis lebih menjelaskan ketimbang Quran. Ya. Nah, itu berarti gelar bahwa kitab penjelas itu lebih layak disandang oleh hadis, betul? Bisa juga begitu. Wah iya, sudah diakui pemirsa. Artinya berarti hadis lebih tinggi daripada Quran, betul? Tidak. Tidak. Gimana? Tidak, gimana? Tapi hadis yang menjelaskan. Begini. Maka janganlah ngomong aja. Terima kasih juga. Oke, sekarang gini aja, dibalik aja Pak Langkat. Buktikan bahwa Quran menjelaskan hadis atau hadis menjelaskan Quran. Hadis menjelaskan Al-Quran. Oke, berarti lebih tinggi mana? Yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Yang dijelaskan yang lebih tinggi. Yang dijelaskan yang dijelaskan yang lebih tinggi katanya pemirsa. Aduh. Undang-undang dan peraturan presiden lebih tinggi perundang-undang. Enggak nyambung ini. Yang menjelaskan, saya bilang yang dengarkan, yang menjelaskan suatu perkara, lebih detail itu hadis atau Quran? Sebagai perintah. Saya ulangi Pak. Ya. Yang menjelaskan, yang ngamuk dia. Emosi dia. Dengarkan dulu, Anda masalahnya berkelit. Jangan berkelit. Yang saya tanya adalah, saya host di sini. Kalau host patuhi host. Dengarkan. Yang saya tanyakan adalah, saya patuhi aturan kamu, tapi bukan kata-kata kamu saya patuhi. Yang saya tanyakan begini, Palangkat dengarkan. Yang saya tanyakan adalah, kitab yang lebih menjelaskan A. Al-Quran atau B. Hadis? Hadis. Baik, berarti gelar bahwa kitab penjelas itu lebih layak disandang oleh hadis daripada Al-Quran, betul? Tidak. Tadi bilang iya, sekarang tidak. Balik lagi dia. Balik lagi dia. Saya belum pernah menjawab dari tadi loh. Saya belum pernah menjawab. Anda jawabannya ganti-ganti terus kok, gimana mau jawab? Coba kita ambil salah satu contoh. Perintah sholat itu dan bayar zakat itu ada di Al-Quran. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara bayar zakat ada di hadis. Begitu. Oke, berarti hadis lebih rinci daripada Quran? Iya, tapi perintah dari Al-Quran ya. Berarti hadis lebih menjelaskan ketimbang Al-Quran? Ada yang ada penjelasan itu ada. Oke, berarti ayat surat An-Nahl ayat 89. Kami turunkan kepada kamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti ayat ini Anda anggap dusta? Ya, tidak. Al-Quran. Anda sudah bilang yang menjelaskan lebih rinci adalah hadis. Sementara ayat ini bilang yang menjelaskan segala sesuatu Quran. Aduh, yang mana yang saya percaya ini? Yang mana yang saya percaya? Kamu mau adu congor saja? Bukan adu congor, adu argumen bahwa argumenmu itu bertolak belakang dengan Quran. Sampai belum jawab dari tadi loh, belum dikasih menjawab. Kamu potong-potong saya. Pak Langkat, dengarkan Pak Langkat ya. Anda sebagai umur saya hormati. Anda lebih tua, saya hormati usia Anda. Dengarkan, di sini dikatakan bahwa kitab Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu.
surat An-Nahl 89. Segala sesuatu dijelaskan oleh Quran. Tapi ketika saya tanya Anda, di manakah penjelasan bahwa Ibrahim itu sunat? Anda pergi ke hadis. Anda tidak pergi ke Quran seperti yang dikatakan Quran bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Bukankah layak saya katakan bahwa Anda menggombal kepada saya ketika Anda bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Terdiam. Terdiam dia sekarang, terdiam. Saya ngomong kamu potong. Kalau dengan tata cara misalnya ya, dengan tata cara kami mau tidur, mau ke WC, juga dijelaskan di Al-Quran. Al-Quran itu tingginya mungkin lebih dari 20. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Ini dulu. Makanya dia ada di hadis. Al-Quran itu induknya seperti tadi. Kalau dijelaskannya secara runut di situ, runtut apa? Soal sholat. Sholatlah di situ 5 waktu. Juz subuh 2 rakaat sebelum terbit matahari. Zuhur 4 rakaat sebelum tergelincir matahari. Asar tidak dijelaskan itu, cuma sholatlah kamu. Maka ada Rasulullah SAW, orang yang cerdas, orang yang paling dikagumi di dunia, makanya dia menjelaskan tata cara sholat. Maka kami mengikuti dia. Maka ada kami itu di iman kami itu imani Allah, imani Rasul, imani kita. Makanya kami mengimani dan kita bukan imani. Injil kami imani, yang kami imani, termasuk Yohanes 7:8. Jangan lari kemana-mana Pak Langkat. Saya beri Anda waktu, tapi Anda lari kemana-mana loh. Jadi apalagi yang saya jelaskan coba. Oke, yang saya tangkap sebentar. Yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan adalah bahwa Al-Quran itu tidak menjelaskan sesuatu dengan rinci, tetapi yang menjelaskan dengan rinci itu adalah hadis, betul? Betul. Baik, Anda punya Al-Quran di tangan? Enggak semuanya. Anda punya Al-Quran di tangan? Enggak. Baik, saya bacakan di sini surat Hud ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Masih Anda bantah bahwa Quran ini kitab yang jelas lagi terperinci? Enggak, jelas betul itu. Terus kenapa kau bilang yang memperinci itu kitab hadis? Hukum-hukum Allah. Di Al-Quran itu ada hukum-hukum Allah. Yang ditambah-tambahi lagi sama dia kan? Ditambah-tambahi lagi sama dia. Mana di situ hukum Allah? Ya, hukum Allah ada di situ di Al-Quran. Jadi Quran bukan hukum Allah. Seperti perintah sholat, perintah berjamaah. Inilah teman-teman ya. Seperti perintah haji. Haji itu tidak bicara detail katakannya pergilah ke Arab, pergi ke sana, tidak. Ada panutan, penunjuk yang lain tentang melaksanakan haji, tentang melaksanakan puasa, laksanakanlah puasa 1 bulan. Tidak ada katakan yang mengatakan itu hadis. Iya berarti Pak Langkat, intinya Pak Langkat kita sudah sepakat Pak bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Anda bilang begitu sama saya itu Anda menggombal. Kenapa saya katakan Anda menggombal? Karena ternyata Anda menggunakan hadis untuk menjelaskan bukan Quran. Iya, menggunakan hadis ya betul, menggunakan hadis. Iya berarti kalau Anda bilang bahwa Quran inilah yang menjelaskan berarti Anda menggombal kepada saya. Hadis itu merujuk hukum-hukumnya ke Al-Quran. Hadis itu tidak muncul begitu saja. Dengan adanya Al-Quran, maka ada. Kita tes ya. Baik. Menurut Al-Quran siapa yang mengetahui hari kiamat? Nggak ada yang tahu, hanya Allah. Oke, di dalam hadis tahu nggak bahwa Muhammad berkata bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat? Belum tentu sahih. Nah ini kan langsung dibilang. Barusan tadi Anda bilang bahwa semua yang tertulis di hadis itu menjelaskan apa yang ada di Quran. Sekarang saya tunjuk kiamat hari Jumat itu nggak sahih. Apa sih kita ini? Kita ngapain sih? Oke, hari Jumat. Tapi bulannya sama tahunnya tidak kan? Iya, tapi kan sudah dikasih tahu bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Berarti ketika hari masih Kamis, ketika hari masih Minggu, hari masih Senin, Selasa, Rabu, tidak akan terjadi hari kiamat. Berarti orang sudah tahu bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Sudah ada bocorannya. Sekarang kutanya sama Anda, menurut Quran tidak ada yang tahu kecuali Allah. Menurut hadis, Muhammad tahu kiamat hari Jumat. Sekarang bagaimana Anda bisa percaya hadis lagi? Satu sisi Anda bilang hadis itu palsu, satu sisi Anda bilang harus percaya hadis. Kami capek, yang mana yang mau dipercaya ini? Tanggal dan detiknya tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ mengenai kiamat.
orang meninggal itu hanya dia yang tahu. Terus Muhammad kok tahu hari Jumat? Nah, harinya itu cuma dia tahu mungkin. Tahu dari mana Muhammad? Tahu dari mana Muhammad kalau itu hari Jumat? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak baca tentang. Anda nggak percaya dengan Quran? Saya tidak tahu. Saya kasih tahu. Oke, Muhammad bilang bahwa kiamat hari Jumat itu dia ngarang atau dari wahyu? Belum dapat saya pelajari. Saya pasti kami Islam tidak bisa menjawab asal-asalan menjawab begitu ya. Ini dia. Enggak, Anda seharusnya dengarkan, saya bacakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Anda percaya itu? Ya. Berarti semua yang diucapkan Muhammad bukan menurut hawa nafsunya, tetapi dari wahyu, betul? Wahyu ya. Oke, Wahyu. Berarti kiamat hari Jumat itu didapatkan Muhammad dari wahyu, betul? Nggak bisa tahu. Mungkin. Loh, gimana? Ini standar Anda ini gimana? Nggak mau jujur loh. Anda di satu sisi percaya bahwa setiap yang diucapkan Muhammad itu wahyu. Ini ayatnya ini. Ya. Ini ayatnya. Coba baca dulu. Nggak kelihatan. Itu ayatnya. Coba baca dulu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. Emang nggak kelihatan kok gimana? Saya nggak bisa ngelihat. Teman-teman bisa baca nggak itu? Coba baca. Coba baca aja di situ. Saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka. Lari kemana-mana. Udah. Bahas apa yang ditanya? Apa hari kemana? Yang ditanya apa kau jawab? Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, bahkan penyaliban Kristus pun direkayasa oleh mereka dengan berkata bahwa Kristus telah diserupakan. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab secara mutlak menuliskan semua kehidupan Kristus ketika ia ada di dunia. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang mendustai atau memutarbalikkan suatu fakta dan sejarah yang tertulis dan diakui oleh banyak sekali orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali polemikus yang memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan, kematian, dan penyaliban Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana tulisan-tulisan ini sudah ada sebelum Muhammad ada, sudah ada sebelum Islam ada. Bagaimana mungkin Muhammad dan umat Islam saat ini dapat mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Yesus diserupakan, bahkan Yesus tidak bangkit? Untuk itu, mari kita bungkam mereka dengan data-data, dengan pengakuan-pengakuan, serta dengan fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang hebat pada golongan yang dibenci karena kejijikan mereka yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang paling merusak yang diperiksa pada waktu itu tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah, lalu melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum. Tidak sebesar kejahatan membakar kota seperti kebencian mereka terhadap umat manusia.
Penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka. Diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik anjing-anjing dan binasa, atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan teman-temannya untuk tontonan ini dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang sehingga mereka dibinasakan. Selama masa penganiayaan para martir, salah satu kegemaran Nero adalah menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor manusia, sehingga tamannya akan menyala terang pada waktu malam hari. Gaius Suetonius Tranquillus, kepala sekretaris Kaisar Hadrian. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus atau Claudius mengusir mereka dari kota. Setelah kebakaran besar di Roma setelah pemerintahan Nero, hukuman juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang di antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya itu. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenal dia, para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi, menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Thallus yang menulis sejarah Mediterranean Timur sekitar tahun 52 Masehi, yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Thallus dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya menjelaskan bagaimana kegelapan gerhana matahari tidak masuk akal seperti kelihatannya bagiku. Buku sejarah ketiga oleh Thallus ditulis oleh seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah, melaporkan bahwa ada suatu kegelapan luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu Paskah tahun 32 Masehi, yakni tahun penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Thallus memperkirakan bahwa kegelapan ini merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari raya Paskah pasti selalu jatuh pada saat bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi di saat bulan purnama tidak memungkinkan terjadinya suatu gerhana matahari total sebagaimana diperkirakan Thallus sebagai penyebab terjadinya kegelapan selama beberapa jam tersebut. Meskipun demikian, laporannya memberikan peneguhan bahwa dokumentasi perjanjian baru tentang peristiwa kegelapan ini adalah akurat. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 100
12 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus seperti bagi Allah dan meningkatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu, kebiasaan mereka untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tetapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan dalam balasannya kepada Pliny: metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat. Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini, karena ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan. Namun ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa lain, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun, karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi dalam surat kepada Minucius Pundanus, gubernur Asia: aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlaku tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan, biarlah mereka mengejar arah ini saja, namun bukan hanya karena petisi saja dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya. Hadrian lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 200 Masehi. Pada malam Paskah, Yesua telah digantung karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk merintangi dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi merintangi dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati, namun tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah seorang manusia hingga hari ini
seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka, dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semuanya ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen mempunyai tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion dari Syria menulis antara tahun 70 sampai 200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau. Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat, negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga Raja Bijaksana mati selamanya. Dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Injil kebenaran kemungkinan oleh Valentinus sekitar tahun 135 sampai 160 Masehi. Karena ketika mereka telah melihat dia dan mendengar dia, dia mengizinkan mereka untuk merasakan dia dan untuk mencium dia dan untuk menjamah anak yang dikasihi. Ketika dia menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Bapa. Karena dia datang dengan cara penampakan lahiriah, bagian lain meneguhkan bahwa anak Allah datang dalam daging dan firman itu datang ke tengah-tengah mereka, itu menjadi suatu tubuh. Yesus bertekun dalam menerima penderitaan karena dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi orang. Dia dipakukan ke kayu, dia menunjukkan keputusan Bapa di kayu salib. Dia membawa dirinya sendiri turun kepada kematian melalui hidup. Kekekalan menyelubungi dia. Melucuti dirinya sendiri dari kain yang akan musnah, dia mengenakan yang tidak akan musnah, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya. Apokripa Yohanes kemungkinan oleh Saturnius sekitar tahun 120 sampai 130 Masehi. Itu terjadi pada suatu hari ketika Yohanes, saudara Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus, naik dan datang ke bait suci ketika seorang Farisi bernama Arimanius mendekati dia dan berkata kepadanya, "Di manakah Tuhanmu dan engkau yang engkau ikuti?" Dan dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi ke tempat dari mana dia datang." Orang Farisi berkata kepadanya, "Orang Nazaret itu menipu engkau dengan tipu daya yang memenuhi telingamu dan kebohongan dan menutup hatimu dan memalingkan engkau dari adat istiadat nenek moyangmu."
Injil Thomas kemungkinan antara tahun 140 sampai 200 Masehi. Banyak berisi referensi kepada dan yang diduga kutipan-kutipan Yesus. Risalah Kebangkitan oleh pengarang yang tidak jelas pada bagian akhir abad kedua kepada Reginos. Tuhan ada di dalam daging dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang ini anak Allah, Reginos adalah anak manusia. Dia meliputi keduanya, memiliki kemanusiaan dan keilahian, sehingga pada satu sisi dia dapat mengalahkan kematian melalui keberadaannya sebagai anak Allah, dan di sisi lain melalui anak manusia, restorasi kepada pleroma dapat terjadi. Karena dia berasal dari atas, benih kebenaran, sebelum seluruh bangunan alam semesta ini ada, pleroma seluruh kepenuhan kealahan. Karena kami telah mengenal anak manusia dan kami telah percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, inilah dia yang kami katakan, dia menjadi kehancuran maut, sama seperti dia yang besar yang kepadanya mereka percaya, besarlah mereka yang percaya. Juru selamat menelan kematian. Dia mentransformasi dirinya menjadi eon yang tidak dapat binasa dan membangkitkan dirinya sendiri, menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, dan dia memberi kita jalan kepada keabadian kita. Jangan berpikir kebangkitan itu hanya ilusi. Itu bukan ilusi, tapi itu kebenaran. Bahkan lebih tepat untuk dikatakan bahwa dunia inilah ilusi dibandingkan kebangkitan yang menjadi nyata melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau telah memiliki kebangkitan. Mengapa tidak menganggap dirimu sendiri telah bangkit dan telah dibawa kepada ini? Reginus juga mendorong untuk tidak hidup sama seperti jika engkau akan mati. Perbuatan Pontius Pilatus dilaporkan dikirim dari Pilatus kepada Tiberius, dikutip oleh Justin Martyr tahun 150 Masehi. Dan ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku digunakan sebagai referensi kepada paku di kayu salib yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Dan setelah dia disalibkan, mereka membuang undi atas pakaiannya dan mereka menyalibkan dia, membaginya di antara mereka. Dan bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi pada engkau, pastikan sebagai perbuatan dari Pontius Pilatus. Selanjutnya, Justin Martyr menuliskan daftar mujizat penyembuhan dan menyatakan, dan bahwa dia melakukan semua itu dapat engkau pelajari dari perbuatan Pontius Pilatus. Phlegon yang lahir sekitar tahun 80 Masehi, seperti yang dilaporkan oleh Origen, menyebutkan bahwa Yesus memastikan berbagai nubuatan sudah digenapi. Clement Penatua Roma, surat kepada Gereja Korintus tahun 95 Masehi. Rasul-rasul menerima Injil bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Jadi Kristus adalah dari Allah dan rasul-rasul adalah dari Kristus. Karena itu keduanya datang menurut kehendak Tuhan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Karena itu setelah menerima tuntutan dan telah diyakinkan sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan diteguhkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh oleh Roh Kudus, mereka pergi dengan kabar baik bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi dengan mengajar dimanapun, baik di desa maupun di kota, mereka menetapkan buah-buah sulung ketika mereka telah membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang akan percaya. Ignatius, uskup Antioquia kepada Trallians tahun 110 sampai 115 Masehi.
Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Maria yang benar-benar dilahirkan dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan mata mereka yang ada di surga dan yang ada di bumi dan mereka yang ada di bawah bumi. Yang terlebih lagi benar-benar telah dibangkitkan dari kematian. Bapaknya membangkitkan dia, yang dengan cara seperti itu juga membangkitkan kita yang percaya kepada dia. Dia benar-benar keturunan Daud secara lahiriah, tetapi anak Allah oleh kehendak kuasa ilahi, benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan dan dibaptiskan oleh Yohanes sebagai seluruh kebenaran dapat dipenuhi oleh dia. Benar-benar dipakukan di dalam daging bagi kita di bawah Pontius Pilatus dan Herodes raja wilayah, yang olehnya kita menjadi buah, yaitu dari penderitaannya yang paling diberkati, supaya dia dapat menetapkan suatu panji-panji untuk segala zaman melalui kebangkitannya. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada di dalam daging bahkan setelah kebangkitan, dan ketika dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata kepada mereka, "Jamahlah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan setan tanpa tubuh." Dan segera mereka menjamah dia, dan mereka percaya telah menyatu dengan daging dan darahnya. Oleh karena itu juga mereka memandang hina kematian, bahkan mereka dihadapi oleh menang atas kematian. Dan setelah kebangkitannya dia makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Ignatius surat kepada Magnesian tahun 110 sampai tahun 115 Masehi. Hendaklah engkau sepenuhnya diyakinkan mengenai kelahiran dan penderitaan dan kebangkitan yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, karena hal-hal ini benar dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengharapan kita. Quadratus kepada Kaisar Hadrian sekitar tahun 125 Masehi. Perbuatan-perbuatan juru selamat kami selalu ada di hadapanmu, karena itu benar-benar mujizat. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dibangkitkan dari kematian, yang telah disaksikan tidak hanya ketika disembuhkan dan dibangkitkan, namun yang selalu ada. Mereka tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya ketika Tuhan kami ada di bumi, namun demikian juga ketika Dia telah meninggalkan bumi, sehingga beberapa dari mereka juga masih hidup hingga ke zaman kita. Dia perlu dimanifestasikan di dalam daging. Dia memberitakan pengajaran kepada Israel dan melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat. Dan dia amat sangat mengasihi mereka. Dia memilih rasul-rasulnya sendiri yang akan menyatakan Injilnya. Tetapi dia sendiri menghendaki untuk menderita, karena itu perlu bagi dia untuk menderita di tiang. Justin Martir kepada Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 150 Masehi. Setelah menceritakan kelahiran Yesus oleh seorang perawan di kota Bethlehem, dan bahwa garis keturunan lahirnya berasal dari suku Yehuda dan keluarga Isar, Justin menulis ada sebuah desa di tanah Yahudi 35 stadia jauhnya dari Yerusalem, di mana Yesus telah dilahirkan, seperti yang dapat engkau pastikan juga dari daftar pajak yang dibuat di bawah Quirinius, kuasanya perwakilanmu yang pertama di Yudea. Dengan demikian, setelah dia disalibkan, semua yang mengenalnya meninggalkan dia, menyangkal dia. Dan setelah itu ketika dia telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka, dan mengajar mereka supaya membaca nubuatan di mana segala hal ini telah diberitahukan sebelumnya dan tetap digenapi. Dan ketika mereka telah melihat dia naik ke surga dan percaya dan menerima kuasa yang dikirimkan oleh dia kepada mereka dan pergi kepada setiap ras manusia,
Mereka mengajarkan semua hal ini dan dinamai rasul-rasul. Justin Martyr dalam dialog dengan Trypho sekitar tahun 150 Masehi. Karena pada waktu kelahirannya, orang Magi yang datang dari Arabia menyembah dia. Pertamanya datang kepada Herodes yang dulunya berkuasa di negerimu. Karena ketika mereka menyalibkan dia, menancapkan pakunya, mereka menusuk tangannya dan kakinya, dan mereka yang menyalibkan dia membagi pakaiannya di antara mereka sendiri, masing-masing membuang undi untuk apa yang dia pilih dan menerimanya sesuai dengan hasil undian. Kristus mengatakan di antara kamu bahwa dia akan memberi tanda Yunus, menasihati engkau untuk bertobat dari perbuatanmu yang jahat setidaknya setelah dia bangkit kembali dari kematian. Namun engkau tidak hanya bertobat setelah engkau mengetahui bahwa dia bangkit dari kematian, tapi seperti aku katakan sebelumnya, engkau telah mengirimkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan ke seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa penyesatan yang tidak bertuhan dan di luar hukum telah bertumbuh dari Yesus, seorang penyesat Galilea yang telah kami salibkan, tetapi murid-muridnya mencuri dia pada malam hari dari kubur, di mana dia dibaringkan setelah diturunkan dari salib, dan sekarang menyesatkan orang-orang dengan menyatakan bahwa dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Karena sesungguhnya Tuhan tetap berada di kayu salib sampai hampir petang, dan mereka menguburkan dia pada waktu senja. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit kembali. Melalui paparan ini saya berharap semua teman-teman semakin diperlengkapi dan dapat membungkam fitnah atau dongeng-dongeng para polemikus muslim yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, Yesus pergi ke India dan beranak cucu. Bungkamlah murid mereka dengan fakta-fakta dan data-data dari sumber-sumber sejarah yang jelas yang telah kita bukakan hari ini. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah.
Akhirnya, John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit yang dalam bahasa mereka disebut kabar yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan,
Dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus, dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, "Mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama?" Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, "Dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa, dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin." Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, "Kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda." Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, "Kamu membuatku bermimpi."
Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika Dia memerintahkan dalam kitab-Mu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi, kamu tidak bertanya kepadanya? Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami hetairis atau asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami, dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetairis? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya. Seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu, bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu, lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak.
Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu. Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib, dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri, dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini, "Hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya, kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya." Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini, "Kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan." Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini, dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya.
Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut, dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu, bukan air. Kemudian, karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil, yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta itu? Dan mereka bilang, itu dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini? Dan mereka berkata, tidak. Lalu bagaimana? Kata kita, itu dilahirkan. Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras, dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan, dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana. Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak, menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat, dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes
Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.